Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran PKLH, Pendidikan Kebersihan dan Lingkungan Hidup, bab yang ketiga, lingkungan. Nah, anak-anak, mari kita memulai pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak, mari kita simak pembelajaran kita hari ini ya. Bab yang ketiga, lingkungan. Balikpapan terkenal dengan ikon kota minyak. Nah, anak-anak, kira-kira kenapa ya kota Balikpapan itu disebut sebagai kota minyak? Nah, jawabannya karena di Balikpapan terdapat kilang tempat pengolahan minyak mentah milik Pertamina. Nah, jadi jika kalian pernah jalan-jalan ke daerah sana, maka kalian akan melihat betapa luasnya kilang minyak yang ada di kota Balikpapan. Nah, contoh gambar kilang minyak yang ada di Balikpapan, kalian bisa lihat gambar yang ini. Balikpapan juga dikenal dengan sebutan kota paru-paru dunia. Nah, anak-anak, kenapa juga kota Balikpapan itu disebut sebagai paru-paru dunia? Ya, jawabannya karena sebagian besar wilayah kota Balikpapan masih dominan hutan. Nah, di mana hutan itu sangat berperan bagi kelangsungan hidup organisme. Jadi, peran hutan itu juga sebagai tempat cadangan air dan juga memiliki kemampuan melepaskan oksigen yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Nah, jadi setiap hari yang kita hirup adalah oksigen dihasilkan oleh tumbuhan. Nah, di Balikpapan sendiri masih banyak hutan ataupun bukit yang masih dilestarikan. Nah, contohnya seperti hutan mangrove, kemudian Bukit Bangkirai, kemudian Bukit Batu Dinding, dan masih banyak lagi hutan ataupun bukit di Balikpapan yang bisa kalian kunjungi sebagai tempat wisata. Bagian A, pengertian ruang terbuka hijau atau RTH. RTH kependekan dari ruang terbuka hijau. Nah, kalian pasti sudah pernah ya menikmati yang dinamakan dengan area RTH. Misalnya seperti taman ataupun hutan mangrove yang ada di kota Balikpapan. RTH merupakan area atau jalur dalam kota atau wilayah yang penggunaannya bersifat terbuka. Nah, kenapa dikatakan bersifat terbuka? Karena area tersebut bisa kita kunjungi sebagai tempat rekreasi ataupun sebagai tempat olahraga. Nah, dikatakan hijau karena RTH adalah sebuah area yang terdapat tumbuhan hijau. Nah, baik itu tumbuhan yang tumbuh secara alami maupun tumbuhan yang memang sengaja ditanam. Nah, gambar ini adalah salah satu contoh RTH yang ada di kota Balikpapan. Jadi ini adalah Taman Bekapai. Nah, kalian pasti sudah pernah mengunjungi taman ini ya anak-anak. Nah, taman ini ada di Jalan Jenderal Sudirman arah mau ke Lapangan Merdeka. Nah, kalau kalian memang asli orang Balikpapan atau kalian sudah lama di Balikpapan, kalian pasti sudah pernah mengunjungi tempat tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, jadi yang dimaksud dengan ruang terbuka hijau atau RTH adalah ruang yang kawasannya ditumbuhi oleh tumbuhan pepohonan, semak, rumput, dan tumbuhan lainnya yang menutupi tanah. Nah, misalnya seperti hutan mangrove. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah pernah ke hutan mangrove atau belum? Nah, jika sudah pernah, kalian pasti sudah tahu bagaimana suasana yang ada di hutan mangrove. Nah, di hutan tersebut banyak ditumbuhi oleh tumbuhan seperti pepohonan, semak, dan rumput. Dan juga ada tumbuhan-tumbuhan yang lain. Nah, itu dinamakan
sebagai RTH karena merupakan tempat tumbuhnya tumbuh-tumbuhan hijau. Nah, kemudian menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan. Nah, jadi ruang terbuka hijau merupakan tempat tumbuhnya tumbuhan secara alamiah maupun tumbuhan yang sengaja ditanam. Nah, misalnya contohnya seperti Taman Bekapai tadi. Nah, jadi Taman Bekapai ini adalah area RTH yang memang di dalamnya ada tumbuhan yang sengaja ditanam ataupun yang tumbuh secara alami. Dalam Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2019 tentang pengelolaan ruang terbuka hijau disebutkan bahwa RTH Kota Balikpapan seluas 18.821.742 hektar atau sekitar 37.396% dari luas Kota Balikpapan atau sekitar 50.330.057 hektar. Nah, standar RTH dalam suatu daerah minimal 30% luas wilayah atau 20% luas kota. Amatilah kedua gambar di atas. Nah, anak-anak, sekarang kalian perhatikan kedua gambar tersebut. Nah, kira-kira kalian lebih suka gambar yang mana? Apakah gambar yang pertama atau gambar yang kedua? Nah, kalau ibu lebih suka berada di lingkungan gambar yang kedua. Nah, sekarang apa pendapatmu tentang gambar tersebut? Nah, sekarang kita mulai dari gambar yang pertama. Nah, gambar yang pertama, pada gambar tersebut terdapat banyak bangunan. Nah, di situ ada bangunan yang tinggi dan juga ada bangunan yang rendah. Nah, susunan bangunan tersebut juga sangat padat dan pastinya udara di lingkungan tersebut sangat banyak polusinya. Nah, polusi itu adalah pencemaran udara. Nah, gambar yang kedua, pada gambar tersebut terdapat taman yang dipenuhi oleh tanaman. Nah, di sana tumbuh berbagai pohon, bunga, rumput, dan yang lain-lain. Nah, pastinya udara di lingkungan tersebut juga sangat sejuk. Nah, jadi itu adalah perbedaan dari kedua gambar tersebut. Nah, kira-kira kalian lebih senang yang mana? Nanti kalian bisa tuliskan di buku tugas kalian ya. Bagian B, jenis ruang terbuka hijau atau RTH. Nah, jenis ruang terbuka hijau yang pertama adalah taman kota. Nah, taman kota terbagi atas taman aktif dan taman pasif. Nah, apa yang dimaksud dengan taman aktif dan taman pasif? Nah, yang pertama, taman aktif itu adalah salah satu ruang terbuka hijau yang memiliki fungsi untuk rekreasi dan olahraga. Nah, jadi taman aktif itu bisa kita kunjungi ataupun bisa kita melakukan aktivitas di dalamnya. Nah, sedangkan taman pasif adalah taman yang memiliki nilai visual untuk dinikmati keindahannya tanpa melakukan aktivitas di taman tersebut. Nah, artinya kita bisa melihat taman tersebut, tapi kita tidak bisa melakukan aktivitas di dalam taman tersebut. Jadi kita tidak bisa masuk ke area ruang terbuka hijau di dalam taman tersebut. Nah, yang kedua, jalur hijau. Jalur hijau itu diantaranya adalah taman pulau jalan dan media jalan. Nah, taman pulau jalan itu misalnya persimpangan 3 atau bundaran jalan. Nah, misalnya kalau kalian pernah lewat daerah Lapangan Merdeka, maka di sana kalian akan melihat taman bundaran
yang ada di lapangan tersebut. Nah, jadi itu dinamakan sebagai taman pulau jalan. Nah, sedangkan median jalan itu adalah pemisah jalan yang menjadikan jalan itu 2 jalur atau lebih. Nah, biasanya kalau pemisah jalan itu pasti ada ditumbuhi berbagai tanaman seperti bunga atau pohon-pohonan. Jadi itu dinamakan sebagai median jalan. Nah, jenis RTH yang ketiga adalah pemakaman. Nah, kalian pasti pada heran ya, kenapa pemakaman itu termasuk ke dalam ruang terbuka hijau. Nah, kira-kira jawabannya apa ya anak-anak? Nah, karena biasanya pemakaman itu ditumbuhi oleh tumbuhan hijau. Nah, misalnya seperti pohon, bunga, rumput, dan yang lain-lain. Makanya pemakaman termasuk ke dalam ruang terbuka hijau. Nah, pemakaman itu sendiri mempunyai fungsi sebagai sarana umum yang bersifat daerah terbuka hijau. Nah, RTH pemakaman tersebar pada 6 wilayah kecamatan di Kota Balikpapan, yaitu Balikpapan Kota, Balikpapan Selatan, Balikpapan Tengah, Balikpapan Barat, Balikpapan Utara, dan Balikpapan Timur. Bagian C, manfaat ruang terbuka hijau atau RTH. Nah, yang pertama, RTH memiliki fungsi ekologi. Nah, jadi RTH merupakan paru-paru kota atau wilayah. Jadi tumbuhan dan tanaman hijau dapat menyerap kadar karbon dioksida atau CO2 yang kita keluarkan setiap hari dan menambah oksigen atau O2 yang kita hirup setiap hari. Nah, yang kedua, RTH menjadi ruang sosial dan budaya masyarakat lokal. Nah, di sini RTH itu bisa dimanfaatkan sebagai tempat untuk bermain. Yang ketiga, RTH memenuhi fungsi pendidikan. Nah, kenapa dikatakan memenuhi fungsi pendidikan? Nah, kalian pasti pernah diajak oleh ibu guru kalian ke tempat terbuka seperti taman untuk belajar. Nah, mungkin di sana kalian disuruh mengamati benda-benda yang ada di taman tersebut, atau kalian disuruh di sana belajar hanya untuk membuat pikiran kalian lebih rileks dalam menerima pelajaran. Jadi itu yang dimaksud RTH memenuhi fungsi pendidikan. Yang keempat, RTH mempunyai fungsi ekonomis. Nah, dikatakan mempunyai fungsi ekonomis karena kita bisa memanfaatkan jenis-jenis tanaman ataupun tumbuhan yang memang mempunyai nilai jual atau nilai konsumsi. Misalnya seperti bunga, buah-buahan, ataupun kayu-kayuan yang ada di taman tersebut. Yang kelima, RTH memiliki fungsi estetis. Nah, jadi kehadiran RTH akan memperindah pemukiman, kompleks perumahan, perkantoran, sekolah, mal, dan yang lain-lain. Nah, jadi kita juga bisa menjadikan RTH sebagai pemandangan yang bisa kita kunjungi sebagai tempat rekreasi ataupun sebagai tempat wisata. Nah, jadi itu adalah RTH sebagai fungsi estetis. Nah, anak-anak, sampai di sini penjelasan materi bab 3 tentang lingkungan untuk kita pada hari ini. Nah, sekarang yang menjadi kesimpulan dari materi hari ini adalah yang pertama, RTH merupakan kependekan dari ruang terbuka hijau. Nah, yang kedua, ruang terbuka hijau Kota Balikpapan sebesar 37,379% atau seluas 18.821.742 hektar. Nah, yang ketiga, ruang terbuka hijau diantaranya
taman kota, hutan kota, jalur hijau, dan pemakaman. Yang keempat, taman kota terbagi pada wilayah Balikpapan Kota 2 taman, Balikpapan Selatan 4 taman, Balikpapan Utara 3 taman, dan Balikpapan Tengah 3 taman. Yang kelima, manfaat RTH yaitu sebagai ekologi, sosial dan budaya, planologi, pendidikan, ekonomis, serta estetis. Yang keenam, RTH pemakaman tersebar pada wilayah Balikpapan Kota, Tengah, Barat, Utara, Timur, dan Selatan. Dan yang ketujuh, hutan kota hutan mangrove berada di Margomulyo, Balikpapan Barat. Kebun Raya Balikpapan berada di wilayah Balikpapan Utara. Argo Wisata kilometer 23 berada di wilayah Balikpapan Utara. Nah, anak-anak, jadi itu adalah kesimpulan dari pembelajaran PKLH kita tentang lingkungan pada hari ini. Nah, anak-anak, sampai di sini pertemuan pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami dengan baik. Nah, Ibu ucapkan selamat pagi dan selamat belajar ya. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Dadah.